Udah mesinnya jumbo, pakai turbo, mesin diesel, 4x4 pula. Aduh, kayak mana ini? Halo semuanya, selamat datang di video Otokar. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video kali ini kami akan mereview sebuah mobil yang bisa arogan di jalan raya maupun di medan off-road. Ini adalah Toyota Fortuner 4x4 GR Sport 2800cc Tetra Drive. Seperti apa fitur yang ditawarkan oleh mobil ini? Dan apa bedanya dengan Fortuner yang banyak di jalan yang 4x2 itu? Simak videonya hingga selesai. Fortuner merupakan SUV berbasis truk yang sangat populer di Indonesia. Bersaing ketat dengan Pajero Sport yang sama-sama dapat julukan si arogan di jalan. Fortuner sendiri memiliki beberapa tipe terbagi menjadi dua penggerak. Ada penggerak 4x2. Di dalamnya ada tipe G bermesin 2GD 2400cc, SRZ bermesin bensin 2700cc, VRZ dan VRZ GR Sport bermesin 1GD 2800cc. Nah, sedangkan untuk kebutuhan off-road ada penggerak 4x4. Hanya ada tipe VRZ GR Sport seperti unit yang kami tes ini. Fortuner termahal ini dibanderol dengan harga Rp736.850.000. Ada juga opsi two-tone colors dengan harga lebih mahal Rp5 juta. Untuk desainnya Fortuner ini garang ya, serba hitam. Di bagian depan grillnya menggunakan dark chrome serta di bagian bawahnya terdapat embos GR Gazoo Racing. Lalu terdapat kamera 360 dan untuk perlampuannya ini cukup canggih di Fortuner, sudah menggunakan B-beam LED yang artinya lampu dekat dan lampu jauhnya bergantian menggunakan LED projector. Di bagian bawahnya terdapat fog lamp yang sudah LED, cornering lamp juga terdapat di mobil ini dan ada DRL di bagian bawahnya yang bergantian dengan lampu sen saat dirilis. Berapa sih jarak bagian depan Fortuner ke tanah? Kita cek ya, menggunakan meteran. Yuk, kita cek. Tuh. Sekitar 43,5 cm. Itu tinggi loh. Bisa melibas medan off-road dan tanjakan yang lumayan curam. Kalian penasaran dengan tenaganya? Kita buka ya bagian bonetnya. Bukanya masih menggunakan tuas tangkai seperti ini ya. Berat banget ini. Kalau cewek sih agak susah ya. Sama tinggi nih, syaratnya harus tinggi untuk membuka kap mesin ini. Nah, Fortuner 4x4 GR Sport Tetra Drive ini menggunakan mesin 1GD 2800cc diesel turbo yang dapat memuntahkan tenaga 203,9 PS dan torsinya 500 Nm. Menyalurkan tenaga tersebut ke dua roda belakangnya atau keempat rodanya. Udah mesinnya jumbo, pakai turbo, mesin diesel, 4x4 pula. Velgnya berukuran 18 inci dan yang sekarang berwarna hitam. Dibalut dengan ban Dueler HT dengan aspek rasio 265/60 R18. Bagian depan sudah cakram, bagian belakang juga sudah cakram, sudah oldies. Overfender juga terdapat di mobil ini karena mobil ini sebuah SUV. Terdapat footrest untuk memudahkan Anda saat masuk ke dalam kabin Toyota Fortuner. Nah, dari samping Anda tahu nggak pembedanya yang paling kentar di bagian apa? Ya, di bagian stiker ini, Tetra Drive. Tetra Drive menandakan mobil Fortuner ini 4x4. Kalau di bagian belakang sih nggak ada perubahan yang signifikan dengan tipe 4x2. Malah terkesan mirip ya. Untuk kelengkapannya masih cukup oke ya. Di atas menggunakan shark fin antena. Di sini ada roof spoiler yang gede ya. Serta di sini terdapat lampu gunung dan terdapat depoger juga, ada wiper belakang.
Ada lettering Fortuner di sini. Nah, untuk perlampuannya, lampu sen dan lampu malamnya sudah LED, namun untuk lampu mundur masih menggunakan bohlam halogen. Nah, kamera mundur juga sudah terdapat di mobil ini, sensor parkir ada 5 dan ada emboss 2.8 GR Sport 2800 cc. Seberapa gede Toyota Fortuner? Kita ukur dulu ya wheelbase-nya. Wheelbase-nya 2745 mm, memiliki panjang 4795 mm, lebarnya 1855 mm, tingginya 1835 mm. Dan kita ukur dulu body clearance-nya. Nah, kalau body clearance itu simpelnya sih dari sini ya. Kita sudah bawa alat meterannya. 34,5 cm loh ini. Body clearance-nya, ground clearance-nya berapa? Ground clearance-nya 225 mm dan itu cukup tinggi, cukup untuk melibas jalan jelek di Indonesia. Untuk akses masuk ke dalam Toyota Fortuner sudah sangat mudah meskipun tinggi, ada footrest ya, serta Anda mendapatkan kitchen plate by GR dan ada pegangan tangan seperti ini. Jadi tinggal naik tuh. Gampang deh. Interiornya berwarna hitam bagian bawahnya serta atapnya berwarna krem. Untuk materialnya sendiri, dashboardnya material keras ya, layaknya Toyota Fortuner. Namun untuk di bagian atas speedometer ini material empuk. Kita nyalakan dulu. Mesin 1GD-nya berasa ya, gitu ya. Ada animasi Fortuner yang keluar, serta di layar instrumen cluster ini juga masih menggunakan jarum. Di kiri untuk tachometer, di sebelah kanan untuk speedometer, serta di bagian tengahnya layar MID. Posisi duduknya sangat commanding ya, bisa melihat bonet serta bisa melihat mobilannya itu kecil, makanya kayak arogan gitu ya. Ditambah mesinnya kan 1GD nih. Pengaturan joknya sudah elektrik, maju mundur recline hingga naik dan turun. Bahkan bukan hanya diaper saja, bagian passenger depan juga sudah elektrik. Steeringnya juga sudah tilt dan teleskopik ya. Teleskopiknya lumayan panjang. Dan setir ini juga sporty ya. Sudah dibalut dengan kulit berjahit berwarna grey serta ada aksen kayu hitam ya. Kayunya gelap ini di bagian atas serta ada emboss GR-nya. Klaksonnya kayak gimana nih? Untuk kesenangan jempol di bagian kiri untuk tombol audio, di bagian kanan untuk tombol MID, serta di balik kemudi ini ada pedal shift. Serta di bagian kanan untuk pengaturan lampu yang sudah ada autonya, dan di bagian kiri untuk pengaturan wiper. Dan jangan lupa mobil ini sudah menggunakan cruise control meskipun belum adaptif. Masa kalah sama race sih? Hehe. Head unitnya sudah support Apple CarPlay, Android Auto, harusnya ini sudah wireless ya Android Autonya, dan sudah bisa repair card ya untuk mengecek saldo e-tol Anda. Nah, fitur lainnya untuk konektivitas di sini ada selain Apple CarPlay, Android Auto, ada SDL dan Miracast ya, serta ada aplikasi M-Toyota, No TV, voice command, repair guide tadi, dan surround monitor. Surround monitor ini kamera 360 yang bisa Anda rilis ya. Bahkan saking canggihnya, Anda tinggal tap aja bagian mana yang mau dirilis. Misalkan bagian kanan mobil. Dan ini bisa diputar-putar. Di bagian bawahnya lagi ada AC, dan AC-nya ini sangat lengkap pengaturannya, sudah dual zone. Bagian kiri dan kanan bisa berbeda suhu dan maksimal panasnya hingga 32 derajat. Dan di bagian bawahnya terdapat 12 volt ya untuk pengecasan atau 120 watt. Lalu ada beberapa tombol dummy. Ini nano ionnya kemana nih? Kalau yang dulu kan ada nano ionnya ya. Udah nggak ada lagi kah nano ion? Oke, kita ke bagian kanannya ada DAC. DAC ini seperti hill descent control ya untuk off-road, serta ini yang beda dengan Toyota Fortuner yang kebanyakan di jalan. Ada switch untuk penggerak. Nah, H2 ini untuk 4x2 penggerak belakang, seperti Fortuner yang biasa Anda lihat di jalan, yang arogan itu. 4x2 kebanyakan teman-teman, bukan 4x4 ya. Lalu ada H4 ini untuk penggerak semuanya ya, penggerak 4 rodanya, dan kecepatannya ini bisa lumayan tinggi, serta ada L4. L4 ini untuk merayap kecepatan rendah dan off-road yang lumayan pedas. Wireless charger serta ada cup holder yang membukanya rapi banget tuh, pakai panel kayu lagi. Bapak-bapak banget ya Fortuner. Dan kita sudah bawa lem mineral. Minum dulu lah.
Ada manis-manisnya gitu ya. Dapatkan di toko terdekat Anda. Ini tidak di-endorse ya. Kami hanya ingin mencoba cup holdernya pas gak. Oh, cup holdernya pas karena ada seperti yang nongol begini ya. Jadi mengikat tuh. Jadi nggak oplak-oplakan nih harusnya. Bagus sih fitur seperti ini. Lalu di bagian bawahnya ada tuas transmisi. Dan hanya ada matic untuk 4x4 ini ya. Hanya ada matic. Sayang sekali ya, manual sudah hampir dilenyapkan kayaknya tuh. Kalau matic semua, aduh, kayak mana ini? Dan ada 3 mode berkendara. Eco saat ditekan langsung ada eco di bagian instrumen cluster normal. Normal ini biasa aja ya, nggak ada indikatornya, serta ada sport yang langsung berwarna merah keping-pingan tuh. Lalu di bagian bawahnya ada obstruction control dan differential lock untuk bagian belakang. Dan ada 3 buah tombol dummy. Tombol apa lagi coba dummy-dummian begitu ya. Untuk rem tangan kami suka seperti ini ya. Masih menggunakan rem tangan versi otot ya. Kerekek seperti ini posisi duduk di row kedua dari Toyota Fortuner. Memang bukan untuk mobil penumpang di row kedua mobil ini. Nah, untuk legroom masih ada sisa ruang sekitar 10 jari. Atau kami sudah tes menggunakan meteran sekitar 17 sentian ya dari jarak posisi duduk kami ke dengkul. Nah, untuk paha juga agak sedikit naik, tapi kalau mau direlekin tinggal Anda masukkan kaki ke jok, ke kolong jok row pertama. Nah, untuk bagian headroom ada sisa ruang sekitar 2-3 jari ya, agak ngepres untuk tinggi kami. Lalu juga untuk bagian row belakang ini juga bisa di recline ya. Posisi recline-nya lumayan recline nih, lumayan abis. Lalu untuk maju mundurnya juga sudah bisa. Posisi paling maju segini, posisi paling mundur segini. Lalu untuk kelengkapan lainnya ada lampu di sini, lampunya sudah LED. Ada pengaturan AC yang ada autonya juga, dan AC ini juga bisa di off dari bagian depan supaya lebih hemat mungkin ya preonnya, listriknya maksudnya. Ada hembusannya juga di sini, pegangan tangan. Lalu untuk mengecas Anda hanya menggunakan lighter saja 12 volt atau 120 watt. Untuk masuk ke row ketiganya gampang ya, pakai tuas recline row kedua ini dan ontos tumble tuh. Gampang, tinggal kita naik. Ya memang kalau boleh dibilang ini agak tegak tuh posisinya, mepet ya. Ini aja agak tegak, mepet. Apalagi kalau direbahin, coba kita rebahin ya. Kalau posisinya rebah tuh segini habis. Tapi untuk paha ya ngegantung ke atas tidak nyaman lah posisi duduk di row ketiga di Fortuner ini ya. Headroomnya juga ngepas begini ya, ngepas. Tapi Anda masih mendapatkan headrest itu yang ngepas tuh. Ngepas sih hitungannya ya. Dan ini juga bisa di recline. Nah, kalau posisinya paling recline mungkin segini, tapi ini udah ke bagasi nih kepala. Anda juga mendapatkan hembusan nih, hembusan AC 2 buah di belakang ini. Pegangan tangan juga dapat. Untuk membuka bagasi Fortuner ada beberapa cara. Yang pertama menggunakan tombol di bagian kanan driver. Yang kedua menggunakan tombol di bagian bagasinya, atau menggunakan kick sensor, atau menggunakan kunci. Nah, ada tombol untuk membuka bagasi. Tinggal ditekan seperti ini ya. Dia terbuka. Nah, untuk bagasinya dia tidak gede-gede amat, juga tidak praktis-praktis amat karena mobil ini bukan mobil praktis. Ransel sih masuk beberapa tas. Kalau koper medium mungkin 1, kalau koper kecil bisa 2. Tapi kalau Anda butuh ruangan yang lebih gede lagi, tentunya bisa melipat ya, melipat jok terakhir ini. Nah, dilipat seperti ini. Kalau kurang tinggal dilipat lagi ke bagian samping. Dan ini agak sulit deh ngelipatnya karena ngaitinya juga ke sini tuh. Dan tidak nambah gede-gede amat, mending begini aja lah. Overall, Toyota Fortuner GR Sport 4x4 Theta Drive ini menurut kami baik ya. Toyota masih menghadirkan mobil 4x4 SUV leather frame. Meskipun harganya 740 jutaan bukan untuk semua kalangan. Dan harapan kita semua tentunya akan ada all new pada Fortuner yang dijual di Indonesia. Demikian video review kami tentang Toyota Fortuner Theta Drive ini. Bagi Anda yang suka konten otomotif, jangan lupa subscribe channel kami. Ikuti juga kami ada di TikTok, Instagram, dan Facebook Reels. Oh iya, bagi Anda yang mobilnya ingin direview, DM kami di Instagram ya.